Oke, kita lanjut ke langkah keempat ya dari HL algorithm ini, yaitu adalah inverse QPE atau yang disebut uncomputation. Oke, inverse. Ya sama seperti QPE, langkahnya ada tiga, cuma dibalik saja. Jadi first step-nya of EQPE itu adalah eh, kita menerapkan QFT ini is applied to the clock qubits. Ya. Qubit-qubit di register C. Kita terapkan QFT ini ke clock qubits. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, kita punya cat C7 sama dengan 1/akar norm gitu ya. Kita singkat seperti ini. Sigma J sama dengan 0, 2 pangkat N, B min 1, BJ, C-nya di sini, lambda J, tilde, UJ, cat, QFT-nya langsung kena ke register C. Ini, register C kena, dan ini ansila. Oke. Ini kode warna sudah tidak seperti yang awal tadi, kuning untuk register B, hijau untuk register C, pink untuk ansila bit. Ini sudah tidak menggunakan kode yang tadi. Ini saya pakai putih semua, tapi di sini untuk yang tahap QFT saya pakai warna pink gitu, atau ungu. Nah, oke, saya tulis lengkap 1/akar norm tetap C sama dengan 0, 2 NB min 1, BJ C per tilde C, tilde C, UJ cat. Nah, ini QFT ya. Jadinya seperti 1/akar 2N. Oke. Sigma, ini vektor lambda J tilde saya ubah menjadi vektor ya di direpresentasikan dari basis vektor lain ya. Itu memang jadi apa definisinya QFT. Y sama dengan 0, 2 pangkat N min 1. Oke. Kalau tadi IQFT itu pangkatnya ada min, sekarang QFT itu tidak pakai min. Jadi 2pi begini. Y, oh sebentar, ini saya tulis kayak tadi aja formasinya 2pi per N, kemudian ada Y lambda J tilde ini vektornya, vektor-vektor basisnya seperti ini. Oke, setelah kita terapkan QFT, kita lanjut ke second step-nya of IQPE apa? Yaitu menerapkan inverse juga yang disebut inverse controlled rotations ya. Tadi controlled rotation, sekarang disebut inverse controlled rotation. Tetap ya, untuk kontrolnya itu si register, untuk targetnya itu tetap menggunakan B register. Oke. Sekarang tadi pakai U, sekarang pakai U min 1 karena inverse. Jadi E-nya menjadi pangkat E min A I A T. Oke. Jadi dia terkontrol oleh qubit di register C. Jadi if C ya qubit di C dengan indeks ke R is 0,
UJ will not be affected. Kalau C-nya, kalau qubit di C-nya itu di register C-nya itu nol, maka qubit di register B tidak terpengaruh. Tapi if CR, ya, qubit di register C indeks R itu is one, ya vektor di register B will be affected by U pangkat min satu pangkat 2R. Gitu. Ini inverse U pangkat 2R. Itu sama saja seperti ya kita mengkalikan ini E pangkat I min I lambda J T Y ke apa ke cat ya ke cat satu ya seperti sama seperti yang awal tadi ke cat satunya di eh, register C begitu. Ada phase kickback di sini. Dan uh, lalu kita setelah menerapkan ini ke register C di cat satunya itu uh, kita bisa mendapatkan persamaan ini 2 pi i ya kita sama dengan i lambda J T seperti di awal tadi ada uh, pangkat dari E yang bisa kita uh, menjadikan persamaan seperti ini. Jadi eh, tadi berapa? Si 7 ya. Si 7 setelah kita lakukan di second step of IQBU yang mana adalah inverse control rotation, kita dapatkan ini si 8 itu hasilnya adalah 1/. Nah, ini saya tulis di sini untuk hasil eh, step sebelumnya 2 pangkat N ini akar norm ya sumasi C sama dengan 0 2 pangkat N B min 1 BC C per lambda C tilde UJ. Nah ini dia dari GFT tadi ya, dari GFT sigma Y sama dengan 0 2 N min 1. Nah ini kita kalikan eh, E pangkat min I lambda CTY dikali dengan E pangkat 2 pi I Y lambda J tilde ini per N itu Y dan ini ansilabitnya 1. Nah karena ya tadi kita tahu lambda lambda ini lambda J tilde itu sama dengan N lambda J T per 2 pi ya tadi kita definisikan seperti itu maka ya si 8 itu sekarang bisa jadi seperti ini 1/, ini dari QFT 2 pangkat N dari kontrol qubit ya norm dari kontrol qubit atau dari QFT ya dari QFT saya taruh sini J sama dengan 0 2 pangkat N B min 1 BC C per lambda J tilde UJ. Nah, ini jadi lebih eh, sederhana karena tinggal
Y saja di sini. Y sama dengan 0, 2 pangkat N min 1. Nah, tinggal Y saja di sini. Kali H 1. Ini ansilah. Jadi karena tilde lambda J tilde-nya itu ini ya. Itu kita bisa ya ada yang saling menghilangkan di sini. E-nya pangkat 0 jadi hilang. Oke, eh, lalu eh, di sini kita juga bisa mengubah yang lambda tilde ini balik lagi ke nilai lambda asli tadi. Oke, jadi nilainya seperti ini. Saya tulis lengkap. Eh, akar 2N ini adalah akar sigma J sama dengan 0, 2 pangkat N B min 1 BC C. Nah, ini di norm tadi kan ada lambda tilde-nya. Lambda tilde saya balikkan ke lambda asli, jadi keluar N-nya ada T-nya di sini, ada 2pi di sini, ini kuadrat. Oke, kemudian sigma J sama dengan 0, 2 NB min 1. Ini jadi seperti ini, C kali 2pi per NT kali BJ per lambda J UJ sigma Y sama dengan 0, 2 pangkat N min 1 Y. Begitu satu ansila. Oke. Ya, eh, ya kita bisa sederhanakan ya, di sini. Coba saya tulis ulang. Sini cat C8. Eh, ini saya keluarkan ya yang ada di dalam sigmanya. Jadi di sini C per hmm, di sini akar 2 pangkat N. Di sini ada 2pi per NT ya. Akar sigma ini C. C sama dengan 0, 2 pangkat NB min 1 BCC per lambda C kuadrat. Ini di sini juga keluar 2pi per NT lambda sigma C sama dengan 0, 2 NB min 1 ya, sampai 2 NB min 1. BC per lambda C cat UJ ini yang tadi Y sama dengan 0 sampai 2 N min 1 Y 1. Oke. Nah, ya kan ini kita bisa habiskan. Kemudian kita lihat di sini kita dapatkan X. Kita sudah dapatkan X di sini dan oke kita lanjutkan. Ini saya singkat saja. Saya tulis sebagai norm gitu. Norm star gitu ya. Biar lebih singkat yang di dalamnya saja. Oke. Jadi kita dapatkan si 8 itu sama dengan C per akar, ini saya masukkan ke sini, 2N norm star, X-nya kita dapatkan, X yang sini, kita punya Y sama dengan 0, 2 pangkat N min 1, Y 1. Oke, inilah akhirnya kita dapatkan X di sini dan ya lihat mereka sudah terentangle. Ya, ini sudah terentangle.
ini ter en, unentangle sudah selesai, sudah ter unentangle. Dan eh, tahap terakhir di inverse QPI, third step of inverse QPI itu adalah menerapkan gerbang Hadamard ke clock qubit. Oke. Jadi kita punya si 9 itu hasilnya seperti ini. Saya per akar norm X di sini kita dapatkan. Kemudian kita terapkan H ya sebanyak N, kita terapkan ke register C. Ya, tadi akar 2 pangkat N-nya saya ubah ke sini. Satu per akar 2 pangkat N. Saya ubah ke sini. Ini Y sama dengan 0. 2 pangkat N min 1. Y. Nah, oke. Okay. Dan ya, ini adalah yang di dalam sini itu adalah vektor 0 dikenai Hamiltonian kan. Jadi sebenarnya ini itu bisa saya tulis seperti ini. Nah, yang dalam kurung itu adalah eh, ini sebenarnya vektor 0 dikenain Hamiltonian. Jadi ini Hamiltonian, bukan Hamiltonian tapi Hadamard, dikenai Hadamard. Nah, Hadamard kena Hadamard dia identity. Jadi ini hasilnya balik ke 0. Itu. Nah, finally kita dapatkan cat si 9-nya adalah C per normnya saya tulis lagi secara lebih lengkap. C sama dengan C sama dengan 0, 2 pangkat N B min 1 BC C per lambda C kuadrat. Oke, ini X-nya kita dapat, clock qubitnya balik ke 0, dan ansilanya sudah bernilai 1. Oke. Nah, jika C-nya itu adalah nilai real ya. Jika ini adalah real, terus kita gunakan fakta bahwa sigma C sama dengan 0, 2 NB min 1. Ini fakta dari normalisasi tadi yang kita punya di awal sama dengan 1. Maka kita dapatkan yang lebih rapi lagi. Bahwa cat C9 itu saya tulis sebagai ini saja. Nah, solusinya terus 0 seperti ini. Dan ansilanya sudah menjadi 1. Oke. Ya kan ini jadi 1. Ini real. Oke. C-nya nanti dia keluar terus saling coret, tinggal BC sama lambda C jadi 1. Oke. Ya, selesai. Ini dia. Eh, kita sudah bisa mendapatkan solusi X. Ya, dia X sudah masuk ke B register dan kita bisa lakukan pengukuran. Jadi kita lakukan pengukuran. Ya. Dan eh, kita nanti dapatkan eh, solusi dari sistem persamaan linear yang kita inginkan. Begitu. Untuk eh, contoh numeriknya akan saya sampaikan di sesi yang lain. Gitu. Di sesi ini mungkin cukup untuk eh, pembahasan penurunan teori di balik algoritma HL ini. Oke, terima kasih.